Penugasan menghafal dalil Al-Quran atau hadis tentang komunikasi yang baik menurut Islam bertujuan agar kita tidak hanya dalam paham teorinya, tapi juga menanamkan prinsip tersebut dalam hati dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, komunikasi bukan sekadar bertukar informasi, melainkan bagian dari akhlak dan ibadah. Berikut atau penjelasan mengenai beberapa dalil pilihan Al-Quran dan hadis yang biasanya ditugaskan untuk dihafal lengkap dengan arti dan makna dan artinya. Berbicara dengan baik kepada sesama manusia. Dalam Al-Baqarah ayat 83, Allah secara spesifik memerintahkan etika berkomunikasi dalam surat ini. Wa qul lil silsa, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ayat ini universal. Kita diminta berbicara yang baik kepada siapa saja, bukan hanya kepada sesama muslim, dengan nada yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang. Pilihan kedua, dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda memilih menghafal hadis karena biasanya lebih meringkas, dua hadis populer ini tentang menjaga lisan dan dalil Al-Quran ini. Hadis tentang berbicara baik atau diam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini adalah fondasi utama komunikasi dalam Islam. Dalam surat ini, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir wa laikul khairu awlisya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Artinya hadis ini diambil dalam hadis ini mengaitkan langsung antara kualitas iman seseorang dengan cara dia berbicara. Jika tidak bisa membawa manfaat atau kebaikan lewat ucapan, pilihan terbaik dalam Islam adalah diam. Hadis tentang menjaga lisan sebagai muslim yang baik. Dalam surat Al-Musliman, Saliman muslimun min yasanihil fayyati, yang artinya seorang muslim yang sejati adalah orang yang bagi muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Di sini pengen tanya, mengapa komunikasi yang baik menurut Islam dan bagaimana dalil Al-Qur'annya? Komunikasi efektif dalam Islam adalah proses penyampaian pesan yang tidak hanya tepat sasaran secara logis, tetapi juga membawa kedamaian, kebenaran, dan nilai ibadah. Prinsipnya ini, etika berbicara ada 6 kaulah sadidat, yaitu perkataan yang baik atau yang jujur, berbicara dengan jujur lugas dan berdasarkan fakta, menghindari kebohongan agar pesan dapat dipercaya. Kedua, kaulan balihan, perkataannya efektif atau tepat sasaran. Pesan yang disampaikan harus jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan tingkat pemahaman lawan berbicara. Ketiga, kaulan ma'rufan, perkataan yang baik atau sopan, menggunakan bahasa yang santun, pantas, dan tidak menyinggung perasaan. Keempat, kaulan layyinan, perkataan yang lemah atau lembut, berbicara dengan nada suara dan intonasi yang lembut, terutama saat menasihati atau menghadapi penolakan. Kelima, kaulan kariman, perkataan yang mulia. Menghormati lawan berbicara, memulai mereka dan menggunakan pilihan kata yang paling
menghargai. Contohnya, kalian itu harus menghargai sama orang lain gitu. Dan keenam, kaulan masyuran, perkataan yang menyenangkan, mudah, yaitu memberikan kemudahan dan harapan bagi pendengar serta menggunakan bahasa yang tidak menyulitkan atau menyinggungkan kepada orang lain. Saya memberi nilai tambahan ya dalam komunikasi Islam ataupun dalil Al-Quran. Klarifikasi informasi itu tidak mudah menyebarkan atau menerima informasi mentah tanpa mengecek kebenarannya. Ini diambil dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 6. Beri orientasi terhadap kebaikan, menghindari gibah atau membicarakan aib, fitnah, dan perkataan sia-sia laufun. Prinsipnya ini untuk diambil jika tidak bisa berkata yang baik atau bermanfaat, lebih baik diam. Terima kasih.